Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Reski Palewi, mahasiswa Ilmu Ekonomi angkatan 2018 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dengan nomor induk mahasiswa 201804300080. Jadi di sini saya akan membahas mengenai manajemen penggunaan dana bank. Jadi manajemen penggunaan dana bank ini terdapat kata manajemen, yang menurut saya kata manajemen ini berarti mengatur atau suatu sistem pengaturan yang dijalankan secara sistematis untuk menghasilkan hasil yang efektif. Jadi bila disimpulkan, manajemen penggunaan dana bank ini adalah sistem pengaturan dana secara sistematis untuk mencapai hasil yang efektif dan sekaligus menjaga tingkat likuiditas yang baik untuk bank. Kemudian, yang menjadi unsur utama dalam manajemen penggunaan dana bank adalah sumber dana dan alokasi dana. Sumber dana bank itu bisa berasal dari giro, tabungan, deposito, pinjaman, atau modal sendiri. Kemudian, dana yang berhasil dihimpun oleh bank justru akan menjadi beban apabila dibiarkan begitu saja tanpa ada usaha untuk mengatur alokasi tujuan-tujuan yang produktif. Dana yang telah dihimpun bukanlah dana yang semuanya murah, tapi sebagian besar adalah dana dari deposan yang menimbulkan kewajiban bagi bank untuk membayar imbal jasa berupa bunga. Ya, kemudian alokasi dana. Alokasi dana adalah suatu kegiatan bank dalam rangka mendistribusikan dana yang dimilikinya dalam berbagai bentuk earning asset aktiva atau kegiatan yang menghasilkan, dan non-earning asset atau aktiva yang tidak menghasilkan. Terus, alasan mengapa dana bank harus dialokasikan yaitu yang pertama, karena sebagian besar dana bank merupakan dana dari deposan. Yang kedua, bank bertanggung jawab terhadap segala bentuk biaya yang timbul akibat dari pengoperasian dari bank itu sendiri. Kemudian yang ketiga, menjadi penjamin terhadap kepentingan pemilik bank untuk memperoleh keuntungan. Jadi, dana dari bank ini sangat penting untuk dialokasi. Kemudian, alokasi dana ini didistribusikan pada earning asset dan non-earning asset. Jadi, earning asset itu merupakan penempatan dana oleh bank dalam aset yang menghasilkan pendapatan untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh bank. Dari aktiva inilah bank mengharapkan adanya margin keuntungan dari kegiatan funding dan lending. Kemudian earning asset ini terdiri dari kredit atau pinjaman yang diberikan, kemudian secondary reserve atau earning reserve, itu seperti SPBU, SBI, commercial paper, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, investasi dana jangka panjang atau bisa disebut penyertaan. Investasi ini tentu saja jelas untuk memperoleh keuntungan dan juga dalam rangka penyelamatan kredit dari usaha yang bermasalah, serta juga untuk perluasan usaha dan sebagainya. Kemudian lanjut, non-earning asset. Non-earning asset ini merupakan penempatan dana oleh bank dalam aset yang tidak menghasilkan. Jadi ini kebalikan dari earning asset. Jadi non-earning asset itu penempatan dana oleh bank yang tidak menghasilkan keuntungan secara finansial bagi bank. Akan tetapi, penempatan itu harus dilakukan untuk memenuhi kewajiban bank kepada nasabah-nasabahnya. Non-earning asset ini terdiri dari yang pertama, primary reserve, yaitu seperti kas, saldo giro di BI. Kemudian penanaman dalam aktiva tetap, yaitu seperti aktiva tetap dan inventaris kantor. Kemudian persediaan barang cetakan. Kemudian dalam penggunaan dana bank yang digunakan untuk membelanjakan aktivanya tidak dapat bekerja sendiri-sendiri. Jadi ada beberapa pendekatan aktiva dan pasiva yang dikemukakan oleh Triandaru dan Budi Santoso.
pada tahun 2007, yaitu the pool of funds approach dan the asset allocation approach. Jadi, pertama saya akan menjelaskan mengenai model pool of funds. Jadi, setelah dana yang berhasil dihimpun bank ini tentu saja memiliki karakteristik yang beragam menurut jangka waktunya, biayanya, sumber dana tersebut, dan lain-lain. Jadi pendekatan pool of funds ini memperlakukan dana tersebut sebagai dana tunggal tanpa memperhitungkan sifat masing-masing komponen pembentuk dana. Maksudnya, dana ini dikumpulkan menjadi satu dalam pool of funds. Kemudian dana tunggal itu kemudian dialokasikan untuk berbagai macam tujuan sesuai dengan strategi penggunaan dana. Seperti yang kita bisa lihat pada gambar berikut, telah dijelaskan bahwa dana dari giro, deposito, tabungan dan modal ini dikumpulkan menjadi satu, kemudian dialokasikan pada beberapa kebutuhan alokasi dana. Dan juga model pool of fund ini memiliki kelebihan perhitungan biayanya relatif sederhana, pengelolaannya tidak kompleks. Namun model pool of funds ini juga memiliki banyak kelemahan, yaitu seperti tidak diberikan dasar untuk memperkirakan standar likuiditas, tidak terdapat pertimbangan terhadap perubahan giro, tabungan, deposito, dan sumber lainnya. Kemudian juga mengabaikan likuiditas yang berasal dari portofolio kredit melalui pembayaran cicilan dan bunga secara terus-menerus. Kemudian memperkecil perancangan cadangan sekunder sebagai sumber likuiditas. Kemudian mengabaikan kenyataan mengenai kemampuan bank untuk memperoleh laba dari operasionalnya. Dan yang terakhir, kelemahannya itu mengabaikan peran interaksi aktiva dan pasiva dalam penyediaan likuiditas secara musiman. Kemudian di sini model asset allocation. Jadi kalau dilihat konsep model asset allocation ini bisa dibilang kebalikan dari pendekatan pool of funds sebelumnya. Karena perlakuan terhadap dana karena pada model ini perlakuan terhadap dana yang punya karakteristik berbeda-beda sebagai dana tunggal dianggap oleh pendekatan ini sebagai asumsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi pada model ini dananya itu tidak disatukan pada dana tunggal. Tapi dalam kenyataannya masing-masing sumber dana memiliki sifat tersendiri, sehingga pengalokasiannya harus secara individual dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing sumber dana. Seperti kita lihat pada gambar model ini, giro bisa ke cadangan primer, ke kredit, ke aktiva tetap, dan sebagainya. Seperti deposito bisa ke kebutuhannya masing-masing, tidak seperti pool of funds yang menyatukan semua dananya itu kemudian nanti dialokasikan ke beberapa tujuan alokasi dana tersebut. Jadi bisa kita lihat bahwa model asset allocation ini bertolak belakang dengan pool of funds approach. Pada model asset allocation ini memiliki juga beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, dapat mengalihkan penekanan likuiditas kepada profitabilitas. Kemudian kelebihan selanjutnya, jumlah rata-rata cadangan likuiditas mengalami penurunan, sehingga alokasi dana dapat dialihkan lebih banyak pada penyaluran kredit dan penanaman modal dalam surat berharga yang memiliki keuntungan yang lebih tinggi. Namun, model asset allocation ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu diantaranya yang pertama, keputusan mengenai jumlah likuiditas dilakukan berdasarkan perkiraan atau perputaran simpanan. Kemudian, bisa terjadi kelebihan likuiditas yang menyebabkan keuntungan menjadi berkurang. Kemudian, portofolio kredit dianggap sama sekali tidak liquid, sehingga kredit tidak dianggap sebagai sumber likuiditas potensial. Kemudian yang terakhir, keputusan mengenai manajemen aktiva pasiva dibuat secara independen. Jadi bisa kita lihat di situ model pool of approach dan asset allocation approach ini sangatlah berbeda. Ya, dan selanjutnya ini mengenai prioritas penggunaan dana. Jadi dana yang telah diperoleh sebuah bisnis perbankan itu tentu sangat penting untuk dialokasikan secara tepat, dan kita harus mengetahui prioritas-prioritas dalam penggunaan dana tersebut.
Jadi yang pertama ini cadangan primer. Jadi cadangan primer ini adalah dana yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan likuiditas wajib minimum untuk keperluan operasi, termasuk untuk memenuhi semua penarikan simpanan dan permintaan kredit kepada nasabah yang telah disetujui. Samping itu juga, cadangan primer dapat digunakan untuk penyelesaian clearing antar bank dan kewajiban-kewajiban lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu cadangan sekunder. Jadi cadangan sekunder ini adalah dana yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan likuiditas yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun. Cadangan sekunder ini harus memenuhi beberapa kriteria juga, yaitu seperti high quality, short term maturity, dan market stability atau dapat diperjualbelikan. Jadi penggunaan dana bank dalam bentuk cadangan sekunder dan cadangan primer mutlak dilakukan karena kedua cadangan ini merupakan pilar utama bank untuk memenuhi kewajiban-kewajiban likuiditasnya. Jadi oleh karena itu, bank harus secara terus-menerus memelihara dan menjaga alat-alat likuid agar terhindar dari risiko likuiditas yang mungkin timbul sebagai akibat. Misalnya itu dari adanya penarikan simpanan yang jumlahnya besar dan tidak diperkirakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya ini untuk prioritas yang ketiga itu penyaluran kredit atau loan atau pinjaman kepada nasabah. Penerimaan yang utama dari perbankan itu bisa disebut penyaluran kredit juga, karena mengingat penyaluran kredit ini tergolong pada aktiva produktif atau tingkat penerimaannya tinggi, maka sebagai konsekuensi dari penyaluran kredit juga mengandung risiko yang tinggi daripada aktiva yang lain. Kemudian juga selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, kredit ini diartikan sebagai penyediaan uang tunai atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lainnya yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Kemudian prioritas yang terakhir itu investment atau investasi. Investasi yang dilakukan oleh bank ini dapat berupa dana dalam surat-surat berharga, jangka menengah dan jangka panjang, atau penyertaan langsung pada badan usaha lain. Bentuk surat berharga tersebut antara lain itu seperti saham dan obligasi. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, bank hanya boleh melakukan penyertaan pada 2 jenis badan usaha, yaitu lembaga keuangan dan debitur yang kreditnya macet dan sifat penyertaannya adalah bersifat sementara. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.